Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Iwayan Surodharma, Magister Sains, selaku evaluator student project biomedik Phase 2 SGDA 4, juga kepada Dr. Yuliana, Sarjana Kedokteran, Magister Ilmu Biomedik sebagai fasilitator SGDA 4. Kami SGDA 4 akan mempresentasikan student project blok biomedik Phase 2 Biokimia yang berjudul The Chemiosmotic Theory of ATP. Next slide. SGDA 4 beranggotakan 13 orang, dan berikut adalah nama anggota kelompok SGD kami. Next slide. Next slide. Next slide. Saya sendiri, Triwan Leocan Syanturi, dengan 3 digit NIM terakhir 079, akan membahas mengenai pendahuluan, dimulai dari latar belakang dari penulisan paper ini. Biochemistry berasal dari kata biological chemistry, yaitu cabang ilmu sains yang mempelajari tentang senyawa kimia, reaksi, dan proses-proses kimia lainnya yang terjadi pada organisme hidup. Tubuh sebagai mesin pengubah energi menjadi subjek penting dalam bidang biokimia. Mekanisme molekuler di mana berbagai reaksi kimia dapat digabungkan adalah salah satu pertanyaan paling mendasar dalam biomolekuler. Berbagai penelitian dan pengajuan teori dan hipotesis mengenai sintesis adenosin trifosfat atau ATP sebagai pembawa energi kimia dan bahan bakar biologis yang universal sudah dilakukan sejak dulu. Banyak yang mengaitkan sintesis ATP seluler dengan proses pernapasan yang dikatalisis oleh berbagai enzim redoks dan ATP sintase kompleks yang berada di membran lipid kedap ion pada mitokondria sebagai the powerhouse of cell. Rangkaian reaksi redoks digabungkan dengan sintesis ATP melalui pembentukan perbedaan gradien elektrokimia proton atau H+, yang membentuk gaya proton motif sehingga proton bergerak melintasi membran mitokondria. Gaya proton motif ini menggerakkan turbin ATP sintase yang juga dapat memberi daya pada transfer aktif metabolit. Hipotesis chemiosmotik dari mekanisme tersebut pertama kali digagaskan oleh Peter Mitchell pada tahun 1961 dan sekarang diterima secara luas sebagai teori chemiosmotik. Oleh karena itu, penulisan paper mengenai teori chemiosmotik dalam sintesis ATP sangat diperlukan. Sekian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurniarta Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari student project kali ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana sejarah teori chemiosmosis dalam sintesis ATP. Yang kedua, bagaimana mekanisme sistem transport elektron. Yang ketiga, bagaimana mekanisme ATP sintase. Dan yang keempat, yang terakhir adalah apa yang menjadi hipotesis atau teori chemiosmosis. Adapun tujuan dari student project kali ini adalah untuk mengetahui sejarah teori chemiosmosis dalam sintesis ATP, kemudian untuk mengetahui mekanisme sistem transport elektron, dan yang ketiga, mengetahui mekanisme sintesis ATP, kemudian yang terakhir adalah mengetahui hipotesis atau teori chemiosmosis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Tugadisnya di Pradina dengan 3 digit yang terakhir 083 izin menyampaikan terkait manfaat penulisan dari student project yang telah SGD 4 buat. Baik, adapun manfaat penulisan dari student project ini adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah bagi penulis sendiri diharapkan student project ini dapat membantu menambah pemahaman penulis atau SGD 4 terkait hipotesis dan sejarah teori chemiosmotik dalam sintesis ATP. Kemudian yang kedua, yaitu bagi pembaca mahasiswa diharapkan karya tulis ini dapat membantu pemahaman mahasiswa mengenai hipotesis dan sejarah teori chemiosmotik dalam sintesis ATP. Kemudian yang terakhir, yaitu bagi pembaca masyarakat diharapkan karya tulis ini dapat membantu memberikan pengetahuan dasar mengenai sintesis ATP dan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur atas kemampuan tubuh kita yang mampu mengubah energi atau mensintesis energi sehingga kita bisa tetap hidup. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zara Farwania dengan 3 digit yang terakhir 097. Di sini saya ingin menjelaskan terkait bab 2.1 yaitu sejarah dan definisi teori chemiosmotik dalam sintesis ATP. Yang mana perlu kita ketahui bahwa ATP merupakan unsur yang sangat penting, yang sangat diperlukan dalam proses metabolisme tubuh.
ATP dibuat dengan fosforilasi molekul ADP melalui proses yang dinamakan dengan proses kemiosmotik, yang dimana teori kemiosmotik menyatakan bahwa sebagian besar ATP di dalam sel metabolik disintesis dengan memanfaatkan energi yang disimpan dalam gradien elektrokimia melalui membran dalam mitokondria. Teori kemiosmotik ini juga didasarkan pada 3 hal dasar, yaitu yang pertama, rantai transport elektron, yang kedua, sintesis ATP, dan yang ketiga, impermeabilitas membran dalam mitokondria terhadap spesifik ionik, yang salah satu ionnya adalah ion proton. Sejarah teori kemiosmotik ini pertama kali dimukakan oleh Peter de Michel pada tahun 1961, yang pada awal beliau menyampaikan teori ini, banyak sekali pertentangan dari ahli-ahli peneliti pada zamannya. Salah satu kritik yang paling keras dikemukakan oleh J. Prebel yang menyatakan bahwa kurangnya data eksperimen pendukung terkait dengan teori kemiosmotik tersebut. Namun setelah melalui berbagai percobaan-percobaan dan penelitian lanjutan, Michel berhasil membuktikan bahwa teori ini benar adanya, walaupun masih ada hal-hal yang masih bisa dipertanyakan. Peter de Michel akhirnya mendapatkan penghargaan hadiah Nobel pada tahun 1978 terkait teori kemiosmotik ini. Sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya Ida Ayu Agung Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Saya akan memberikan penjelasan mengenai sistem transportasi elektron. Transport elektron sendiri adalah suatu proses yang terjadi pada inner membran dari mitokondria, tepatnya pada bagian krista, di mana proses ini mengubah NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh glikolisis dan juga siklus Krebs menjadi ATP. Menurut Rothwell sendiri, rantai transport elektron terdiri dari 4 kompleks besar protein dan juga 2 pembawa elektron yang berukuran kecil. Pertama, 4 kompleks besar protein terdiri dari kompleks 1 atau NADH ubiquinon oksidoreduktase atau NADH dehidrogenase. Yang kedua, ada kompleks 2 yaitu suksinat ubiquinon reduktase. Yang ketiga ada ubiquinon sitokrom C oksidoreduktase atau kompleks 3. Dan yang keempat ada sitokrom C oksidase atau kompleks 4. Selanjutnya, ada 2 pembawa elektron yang berukuran kecil. Yang pertama ada koenzim Q atau ubiquinon yang membawa elektron dari kompleks 1 dan 2 ke kompleks 3. Dan selanjutnya ada sitokrom C yang membawa elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4. Next. Berikut merupakan gambar dari mekanisme transportasi elektron yang mana mekanisme lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luktut Kartika Wulandari dengan 3 digit terakhir NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem transport elektron. Mekanisme transport elektron dimulai dari masuknya NADH ke kompleks 1 yang nantinya NADH akan diubah menjadi NAD+, serta kompleks 1 akan melepas H+, ke bagian intermembran atau ruang antarmembran dari matriks mitokondria. Elektron pada kompleks 1 dipindahkan dari NADH ke FMN yang kemudian menuju rangkaian inti FeS atau iron sulfur dan akhirnya ke ubiquinon atau Q yang akan membawa atau menyalurkan elektron ke kompleks 3. Di sini akan dilepas pula H+ ke intermembran mitokondria dan dilanjutkan ke sitokrom C yang akan membawa atau menyalurkan elektron ke kompleks 4. Di kompleks 4 dilepaskan juga H+ ke intermembran dan dilanjutkan dengan reduksi elektron dengan oksigen yang menghasilkan molekul H2O atau air. Pada satu reaksi NADH ini akan menghasilkan 3 molekul H+ yang nantinya berfungsi pada proses sintesis ATP dalam ATP sintase. Kemudian, selain transport NADH, terdapat pula transport FADH2. FADH2 dibentuk sewaktu terjadinya konversi suksinat menjadi fumarat dalam siklus asam sitrat atau yang dikenal juga dengan siklus Krebs. Berbeda dengan NADH yang menuju kompleks 1, FADH2 akan langsung menuju kompleks 2. FADH2 akan diubah menjadi FAD, tetapi tidak ada pelepasan molekul H+ pada fase ini. Selanjutnya, elektron dipindahkan melalui beberapa inti FeS ke ubiquinon atau Q, kemudian juga kompleks 3, sitokrom C, dan kemudian akhirnya dibawa ke kompleks 4. Pelepasan H+ hanya terjadi pada bagian kompleks 3 dan 4,
sehingga akan dihasilkan dua molekul H+ yang akan dibawa ke ATP sintase. Elektron juga akan direduksi bersama oksigen menjadi molekul H2O atau air. Baik, sekian penjelasan saya mengenai mekanisme dari sistem transport elektron, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bianca Sarto Hadi dengan 3 digit terakhir NIM saya 093, dan saya akan menjelaskan tentang ATP sintase. ATP sintase sering disebut sebagai kompleks 5 menggunakan energi bebas dari gradien elektrokimia proton, biasanya berupa ion Na+, yang dihasilkan pada rantai transport elektron untuk memproduksi ATP di kristal mitokondria dalam sel. ATP sintase merupakan sekumpulan besar enzim terkonservasi yang banyak ditemukan pada cairan sitoplasma bakteri, membran tilakoid kloroplas, dan juga membran dalam mitokondria sel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kini Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085. Dan saya izin melanjutkan bahwa ATP sintase atau ATPase menggunakan energi gradien proton untuk mensintesis ATP dari ADP dan inorganic fosfat atau PI. Dan ATP sintase terbagi menjadi dua komponen struktural, yaitu pertama ada yang namanya F0, ada proton channel dan juga proton driven motor dalam F0. Strukturnya itu sebuah bola yang menonjol ke dalam matriks dan diikat ke membran oleh stator untuk mencegah rotasi. Dan F0 terdiri dari 3 subunit alpha min dan beta min, yang semuanya dapat mengikat nukleotida, tapi hanya subunit beta yang dapat mengambil bagian dalam reaksi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kristabel Safalatandana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 089. Di sini saya akan menjelaskan komponen struktural kedua dari ATP sintase yaitu F1 yang merupakan situs katalitik. F1 adalah bagian dari enzim ATPase yang terlibat dalam sintesis ATP atau adenosin trifosfat dalam mitokondria dan merupakan struktur silinder yang mampu berputar ketika digerakkan oleh proton yang ditranslokasi dan dihubungkan ke tangkai pusat yang dapat berputar di dalam F1, sehingga dapat berfungsi untuk mengkatalisis reaksi fosforilisasi ADP atau adenosin difosfat menjadi ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber utama energi di dalam sel. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Frans Kristiandi dengan 3 digit NIM terakhir 103. Teori kemiosmotik merupakan teori ilmiah yang memaparkan mengenai mekanisme sintesis ATP melalui kopling elektrokimia proton yang dikemukakan oleh seorang ahli biokimia bernama Peter Mitchell pada tahun 1961. Pada awalnya, hipotesis Mitchell tidak dapat diterima dengan baik oleh beberapa ilmuwan sampai banyak bukti dan teori bermunculan mengenai pompa proton oleh kompleks rantai transfer elektron. Secara garis besar, hipotesis kemiosmotik menjelaskan mengenai cara kerja rantai transport elektron yang bekerja melalui rangkaian reaksi oksidasi-reduksi melepaskan energi. Energi ini mengangkut ion hidrogen H+ atau proton melintasi membran dan menciptakan gradien proton yang kaya akan energi. Ketika gradien proton sudah cukup intens, proton atau ion hidrogen akan masuk atau melakukan difusi kembali menuju dalam membran atau matriks melalui protein transport yang disebut ATP sintase. Ketika proton berdifusi melalui ATP sintase, energi akan dilepaskan yang kemudian akan memicu proses fosforilasi mengubah ADP menjadi ATP, di mana merupakan produk final dari bentuk energi yang sudah siap digunakan untuk keperluan seluruh sel dalam tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Frans. Saya akan melanjutkannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Skalisari Putragung dengan NIM digit terakhir adalah 101. Mekanisme yang tepat untuk menghubungkan energi transfer elektron dengan fosforilisasi ADP masih bersifat spekulatif. Dengan kata lain, masih diperkirakan dan belum mendapatkan jawaban pastinya. Nah, akan tetapi setelah P. Mitchell mencetuskan hipotesis kemiosmotik pada tahun 1961 yang didukung oleh berbagai peneliti terkait, jawabannya perlahan mulai terlihat. Menurut Mitchell, gradien ion hidrogen diciptakan sepanjang membran dalam saat pembawa elektron memompa H+ dari matriks ekstraseluler ke daerah intermembran atau antara membran di mitokondria yang utuh.
atau dengan kata lain bisa disebut juga sebagai vesicle submitokondrial. Proses ini menciptakan gradien elektrokimia atau bisa disebut juga sebagai delta nu di sepanjang membran yang terdiri dari potensial membran negatif pada bagian dalam dan gradien asam atau potensial membran positif di bagian luar. Keutuhan membran vesikular berperan secara signifikan dalam pembentukan gradien elektrokimia. Pada gilirannya, gradien ini akan menyediakan energi untuk melakukan sintesis ATP. Nah, hipotesis yang diajukan juga menyebutkan bahwa pembawa elektron yang terlibat dalam transfer elektron tidak tersusun secara acak, melainkan secara terstruktur sesuai dengan perannya masing-masing. Ketika elektron ditransfer secara berurutan oleh pembawa, di saat yang bersamaan terjadi pula pengeluaran ion H+ dari matriks. Pengeluaran tersebut yang menyebabkan sifat basa matriks menjadi sangat tinggi atau menjadi bersifat alkalin. Peristiwa ini digambarkan oleh perantara transport elektron yang secara berurutan tersusun di membran. Proton vektor yang mengalir dari matriks ke ruang antar membran menciptakan gradien elektrokimia yang nantinya dipakai sebagai sumber energi untuk melakukan fosforilisasi. Selama fosforilasi oksidatif berlangsung, kolam basam menjadi matriks sekaligus kolam asam di luar matriks dinetralisir, sehingga keberlanjutan transport elektron diperlukan dalam rangka menjaga gradien pH penggerak fosforilisasi. Hingga saat ini, keyakinan yang terus bertahan adalah hanya 2 ion asam yang keluar dari matriks di setiap siklus transport elektron. Sampai saat ini, 12 ion asam memiliki bukti ditransfer melintasi membran. Sekian penjelasan dari hipotesis kemiosmotik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Widelia Kurnia Armani dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya akan menjelaskan simpulan dari karya tulis kami. Teori kinesmatik adalah konsep fundamental yang menjadi landasan bagi pemahaman kita tentang produksi energi di dalam sel dan memiliki implikasi besar terhadap biologi sel dan biokimia. Konsep utama dari teori kinesmatik merujuk pada pergerakan proton atau H+ melalui ATP sintase dari ruang antar membran ke matriks mitokondria, melewati komponen F0 yang berputar guna menghasilkan energi berupa ATP. Transport elektron adalah suatu proses yang berfungsi untuk menghasilkan lebih banyak ATP dengan merubah NADH dan FADH2 yang berasal dari proses glikolisis dan siklus Krebs menjadi ATP. Rantai transport elektron memiliki 4 kompleks besar, protein, dan 2 kompleks utama sebagai pembawa elektron. ATP sintase memiliki peranan penting dalam proses kemiosmotis. Metabolisme sel secara umum memerlukan beberapa enzim. Salah satunya ATP sintase yang menggunakan energi bebas dari gradien elektrokimia proton atau biasanya berupa ion Na+, yang dihasilkan pada rantai transport elektron untuk memproduksi ATP di kristal mitokondria dalam sel. ATP sintase terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian proton channel atau F0 dan situs kataliti atau F1. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kenny Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 091. Saya akan membacakan saran untuk student project kali ini. Penting untuk terus melanjutkan penelitian dan eksperimen lebih lanjut untuk memahami dengan lebih mendalam mekanisme teori kemiosmosis dan bagaimana gradien elektrokimia proton dihasilkan dan digunakan dalam berbagai kondisi seluler. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya peningkatan komposisi pembelajaran mengenai teori kemiosmotik dalam kurikulum pendidikan biologi, supaya dapat membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses penting ini dalam biologi sel. Selain itu, penulis juga menyarankan supaya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan regulasi atau metode baru dalam pengoptimalan produksi untuk penyimpanan dan konversi energi ATP sesuai dengan prinsip teori kemiosmotik. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGD 4. Mohon maaf dan permaklumannya apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Terima kasih dokter dan teman-teman yang sudah menonton.